Ini materi Pak. Yang berelo atau serempak penting. Kamu bayar penting ya. Oke, terima kasih kepada kaum dan rekan sekalian yang hadir di Kopda pada sore hari ini. Nah, di sini pertama saya memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan nama saya Abdul Rusli. Saya sebagai MC pada sore hari ini, dan saya juga tidak sendiri, ditemani oleh Pak. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herman. Saya sebagai MC juga Abdul Rusli. Oke, kakak-kakak sekalian yang mau pesan makanan, silakan. Oh ya, ini sudah minum pesanannya. Silakan cari tempat duduk nyaman, biar enak untuk mendengarkan materi Kopda sore ini. Nah, sebelumnya sebelum kita mulai, jika anda mau sekalian, di tidak itu ada apa namanya semangat pagi, apa itu? Nah, iya, sampai punya dapat mobil nyawa. Oke, teman-teman sekalian, kakak dan nomor sekalian, sebelum kita mulai program kita diberikan oleh boleh MC minta semua berdiri. Dengan sekali jadi MC teman-teman. Bisa bantu apa? Kira tim DTD apa? Sebab pulang. Kalau ada di sini saya lihat masih ada yang baru juga. Kemudian baru datang. Baru datang. Ya, jadi Mic-nya Palu. di dia itu kalau saya sebutkan selamat pagi, maka teman-teman tahu dan kakak bilang pagi luar biasa. Ada apa tidak luar biasa? Ya, oke, kita coba saya tes. Silakan teman, kita dulu. Selamat pagi. Pagi. Tiga kali. Lagi, kurang semangat. Oke, lagi. Masih semangat lagi. Pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada semangat semua. Oke, sekarang teman lanjutkan. Oke, sebelum kita masuk ke materi Kopda kita pada hari ini, jadi materi Kopda kita pada hari ini yaitu membahas tentang ide dan model bisnis. Nah, dan yang akan menjadi materi adalah Kopda yang punya usaha bandar salak. Bandar salak sekarang ada dua cabang, satunya di Mohor dan satunya di Jalan Tanjung Dako. Kalau teman-teman mau mampir, silakan mampir di Jalan Tanjung Dako dan di Mohor. Luar biasa materi pada hari ini. Di DPR masih ada tertulis. Tak layar. Ini yang materi yang sangat luar biasa. Oke, mungkin langsung saja saya sampaikan saya sekarang sama Kati untuk materi kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, terima kasih atas segala perkataan, om, tante, kakak. Semoga sore hari ini menjadi yang datang ini sembilan adanya Palu, Mario-nya apa?
Insyaallah, insyaallah. Ini yang belajar, jadi bismillah kita sharing-sharing. Ini adalah salah satu dari 9 apa namanya? 9 US. 9 US. Maaf ini nanti presentasinya PowerPoint cuma sedikit karena kemarin bulan kita terus baru 5 menit lalu. Hari ini kita akan membahas tentang ide dan bisnis model. Sebenarnya dari sini saya lihat memang sudah menjalankan bisnis yang siapa yang masih bingung cari ide bisnis. Nah, jadi teman-teman semua, kalau yang sudah jalan bisnis tapi tidak pakai framework yang ada kayak DMC, kayak SWOT analisis, siapa itu? Jalan bisnis tapi tidak pakai saya jalan aja jualan aja saya kesini jalan. Mulai aja dulu ya. Iya. Memang kayak termasuk saya sendiri dulu juga mulai usaha gitu mulai aja gitu dengan orang lain. Kalau kita tidak kenal komunitas kayak KDA ini kan pasti gimana cara orang jualan dari online caranya gitu. Sedikit perkenalan dulu dari ini. Jadi nama saya Abi. Jadi saya saat ini status menikah dengan 2 anak, tidak kebalik ya. Kemudian saya mengaktifkan program juga dan pengalaman hidup ya pernah tinggal di 9 kota di seluruh Indonesia. Jadi yang berbeda saya dimulai dari Lampung, Sumatera sampai yang kota di Jayapura dan sempat jadi karyawan juga dan buka bisnis juga. Ini air sebenarnya ini 14 bisnis ini air bisnis dan sebenarnya rata-rata dibeli ya. Jadi mungkin teman-teman lihat kan berdasarkan saja kalian tidak ada sebelum-sebelumnya. Oh, ketemu mater kita. Iya kan? Wih kan? Iya sama ini juga. Iya. Ketemu teman betul ya. Angkatan berapa? Nah ini buktinya. Wah. Kenapa nggak pakai baju Om Gustaf? Om Adi. Nggak usah dia bola, ini waktu saya juga di asuransi. Jadi memang backgroundnya asuransi, keuangan, perbankan dan asuransi. Semuanya lah di situ baru semua berjualan ada. Dan yang sebenarnya. Nah ini adalah dengan ada yang bisnis hanya ada logonya tidak dibuka, ada yang logonya tidak jadi jualan, ada yang buka terus tidak laku dan sebagainya. Kalau kreatif, bayar deh. Wow. Bisa ini. Jadi yang saya mau kasih tahu ya perjalanan bisnis mungkin teman-teman kira motor-motor di GDA sebagai berbisnisnya gitu kan. Tidak juga. Kita ya mencoba menghibur saja sama pengusaha ya. Kita banyak yang kita lalui banyak masalahnya juga jadi di GDA itu tidak jangan malu-malu apalagi sungkan bertanya karena kita belum berhasil belum itu jangan sudah karena kita sudah biasa dengan kegagalan bisnis itu. Ya. Jadi ya ini kan kebanyakan kuliner dan ini yang terakhir saatnya alhamdulillah yang masih ada
ada 3 calon belakangan ini. Ternyata banyak juga ya. Nah, ini apa lagi? Saya tahu ada jualan semuanya, apa ini es krim, seperti ini jualan es krim, ada cendol, ada ini, cuma. Oke, hari ini judulnya adalah ide dan bisnis model. Ini salah satu dari 9 workshop series yang ada di TDA. Jadi kepemimpinan TDA pada perusahaan ini ada kurikulumnya. Jadi teman-teman pengusaha yang baru atau pengusaha jalan itu akan dibekali pengetahuan yang akan mempermudah teman-teman untuk menjalankan bisnis. Ya, kita akan sekolah sebuah hidup. Nah, ini 9 itu yang pertama itu mindset. Kebetulan bulan lalu Januari itu sudah disampaikan oleh Pak Pres di Palu. Itu bisnis mindset. Terus hari ini kita akan membahas ide dan model bisnis. Makanya teman-teman mungkin yang belum berkomunikasi bisa juga karena selanjutnya mungkin akan dibahas yang lain juga. Jadi komplit untuk pengetahuan sebagai pengusaha. Oke, sedikit tentang ide dan model bisnis ya. Kalau di Surabaya, kalau teman-teman siapa yang belum akses LMS jadiannya? Yang belum bisa akses ya. Belum bisa. Ada yang sudah atau ada yang belum tahu bahkan ada kita punya LMS jadian. Oh ya, ada ya. Ini sudah ada akses. Sudah, Akses itu. akses LMS TDA, jadi TDA Planning. Apa ya? Planning. learning management system ya. Kalau dia kita bisa akses itu untuk ilmu yang tadi ini, makanya saya ini sudah ada di sini juga. Saya belum komplit ya. Jadi nanti dia komplit dia ada sertifikatnya gitu. Oke, hari ini ada teman-teman bilang ide itu cari ide bisnis susah. Siapa yang beranggapan bahwa cari ide bisnis itu susah? Saya. Saya Om, susah banget. Atau ada yang bilang siapa yang menganggap bahwa cari ide bisnis itu gampang? Saya juga. Saya juga. Jadi cari ide itu susah atau gampang? Carinya gampang, menemukannya yang susah. Sebenarnya kalau bilang ide bisnis itu bisa dibilang ada hal yang baru di dunia ini. Pasti yang ide bisnis yang teman-teman pikirkan itu sudah ada orang yang jalan sebelumnya, gitu kan? Nah, hampir tidak ada ide bisnis baru kayak kuliner. Apa sih yang baru? Paling rata-rata ini cabang ini gitu. Dan sebenarnya yang gampang itu adalah ide. Yang mahal, yang susah adalah jadi kita semua di sini bisa punya ide bisnis macam-macam, tapi yang menentukan dia jadi bisnis yang bagus ataupun bisa berlanjut adalah diskusinya. Ya. Dan itu juga yang menjadi kendala perusahaan kita ini ya. Ya, Kita punya banyak sekali ide yang masih kita pilih warna ini, kualitas ini, tapi eksekusinya kita nah itu juga kan kita sering usaha. Terus apa yang bisa bikin ide bisnis itu bagus? Ide bisnis itu bagus, ide bisnis itu harus kuat karena kita di sini mainnya maraton ya. Jadi kalau misalnya ide bisnis kita itu tidak jangka panjang, tidak kayak saya kepikiran bikin A, terus besok bangun tidur nggak kemana lagi saya pikir besok lagi ada lagi bisa C gitu kan, tidak jalan-jalan. Efeknya adalah ya kita tidak eksekusi gitu, tidak jalan-jalan. Dan yang bikin ide bisnis bagus itu adalah kita meyakini bahwa ide ini adalah kendaraan kita untuk melakukan bisnis. Jadi kalau misalkan ada bisnis teman-teman ada yang baru yang saya lihat ya dalam 2 bulan ini juga ada bisnis AC, ada bisnis hutan, ada yang juga yang ini bagus sekali. Yang penting kita meyakini bahwa dengan saya jalan ini bisa mencapai tujuan yang kita inginkan untuk aset secara finansial ataupun barang-barang yang dimiliki ataupun ya tadi pemasukan
sustain dan keberanian. Ini saya hubungkan ke bisnis kuliner ya, karena bagian saya di kuliner. Jadi kalau menurut data Kementerian Pariwisata, di sektor kuliner itu cuma 41% dari Indonesia, atau sekitar 1,1 triliun. Nah, teman-teman bisnis kuliner ini kira-kira dapat masa besar berapa nih dari 1 triliun itu? Nah, terus dan ada kenaikan 2% pengusaha. Kenaikan 2% pengusaha itu banyak loh, dari 10.000 jadi 11.000 loh. Jadi dari ribuan bisnis baru yang ada di Indonesia ini, dan kalau teman-teman sadari juga setiap bulan di Palu ini ada kafe baru, resto baru, pasti ada. Dan saya lihat makin kesini tuh bisa ada cuma 1, kadang bisa 2, kadang 3 gitu. Tapi yang tutup 10. Tapi Yang tutup 10. tutup 10. Nah, Gimana? itu kan itu tantangannya bukan ya, setelah saya lalui selama ini, bukan bisnis itu paling rendah sebenarnya. Yang paling susah adalah gimana karena 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun itu masih ada itu bisnis. Itu tantangannya. Kalau dibilang bukan bisnis susah, coba tanya yang sudah sering bukan bisnis susah nggak? Gampang tuh, iya penasaran. Lalu jadi masuk. Iya. Jadi sebelah nih. Bapak tadi, Bapak. Bukannya masih ada di sebelah. Satu Mas Rey satu. Mat kita sekarang ya. Oh iya, aduh padahal aslinya daeng. Itu tidak gampang. Mas Rey. Harusnya dah. Oke, pertama adalah education. Jadi dalam sore hari ini mungkin yang kita bisa ke depan kita akan bahas adalah cara struktur dari ide memvalidasi sampai nanti bisa berjalan terus bisnis ini dan juga berkembang tujuannya. Hari teman-teman ide itu murah bisa siapa? Jadi akan bereksekusinya. Nah terus caranya gimana dengan riset? Pasti teman-teman punya bahkan 3, 5, 10 itu teman-teman tim dulu, teman-teman tulis dulu. Kan kayak mau jalan ya, banyak kayaknya ada lima, Kebanyakan. grafis, ada apa? Agensi Ustaz juga ada kayaknya. Boleh dijadikan agensi. Banyak yang sebenarnya setiap ketemu mingguan pasti ada yang keluar dari nah, ide dari tadi itu kita harus bisa dulu di kata pengumuman ya, materi ini di media itu beliau juga presiden dari Ekonomi Kosong. Nah itu beliau bilang itu semua ide yang kita miliki kita harus riset dulu. Risetnya gimana? Risetnya adalah risetnya tadi sudah ada bisnis sebelumnya, sudah ada saat ini pun sudah ada yang dijalankan. Kita lihat ide ini udah ada yang jalanin belum, udah ada yang sukses belum. Karena kalau yang kita jalanin di Palu ini, kira-kira itu peluang suksesnya besar nggak ya? Dan ini itu bisa nggak ya mencapai target goal sukses kita? Karena kita nggak salah kan ya, jadi wah ada yang beli memang. Tapi kok belum sampai goals yang kita mau gitu. Karena ternyata manusianya kecil banget gitu. Yang butuh jasa itu tuh tidak banyak. Dan kalau di TDA di sini kita temukan adalah bisnis besar. Sangat bagus lagi kita punya ide validasi dengan riset data dengan juga opini dari pengusaha. Itu lebih cepat alur belajarnya, alur errornya juga
kita bisa tahu kita tahu itu sehat tidak ya. Oke, terus validasi ide ya, ini udah punya ide. Saya kasih sedikit ide untuk cari untuk ide bisnis. Teman-teman mungkin bisa melalui survei secara langsung gitu kan, dari pasar lagi ada yang laku ini saya bisa ngerjakan dari survei secara langsung, jadi ada bisnis yang ramai. Pasti kan benar-benar ya rame dong, yang betul yang tidak rame. Itu satu. Kedua bisa dari Google Trend. Google Trend jadi teman-teman lihat apa ya, saya menjual apa. Kayak contoh kemarin mau bilang mau bisnis jam tapi ditambah kacamata, gitu kan. Nah itu di riset melalui Google Trend juga bisa. Jadi secara teknologi kita pakai juga. Nah, ternyata banyak juga orang cari kacamata. Ya. Terus aksesoris nih. Apalagi yang kita cari, parfum misalnya. Nah parfum lumayan juga trafficnya itu pencariannya kan, berarti kita validasi dari data-data tadi. Jadi pakai Google Trends sama Facebook Marketplace. Jadi kalau teman-teman cari nih jual apa ya, jual jam gitu. Kalau dia muncul di Facebook itu berarti sudah ada 1.000 orang yang cari. Kalau dia tidak muncul itu dia berarti tidak ada Baru. Nah terus Bisa bentar dicontohkan bagaimana? Bisa kan dicontohkan? contohnya Iya sebentar. di Facebook itu apa aja? Flash, Saya gitu flash. kan. Jual apa gitu. Nah terus teman-teman apalagi contoh ini jual-jualan aja ya, kalau ada makannya kan masuk makannya aja. Misalkan mau jualan apa? Misalkan mau dekat puasa nih, ada ide mau jualan apa? Misalkan Jual coklat kurma apa ya? jual kurma. Nah sekarang coba jual kurma apa? Kurma coba. Berarti sudah banyak nih kan. Jadi dia masuk tinggi. Ya di bawah segini karena itu sudah ada. Jual ginjal. Tunggu, jual ginjal. Langsung praktek. Dia cari jual ginjal. Jual ginjal ternyata banyak. Ada jual ginjal. Ya, saya Jual ginjal buat uang. Jual ginjal. Nah, Ada resmi kok. Berarti banyak. Iya saya penasaran juga ada trending jual, marketplace. misalnya jual aja ada beli HP second, beli HP rusak, beli motor bekas, beli benak itu adalah kategori yang memang banyak sekali sekarang. Jadi itu nggak serta-merta tiba-tiba muncul, tapi memang itu yang banyak pencarian. Berarti itu di marketplace om? Marketplace bisa dia bisa. Jadi salah satu kayak jual kurma, misalkan jual kurma. Ada yang tidak ada di Palu. Nah, jual kurma terdekat, jual kurma terdekat, nah itu juga salah satu ide yang bisa kita mencari. Dan ada yang paling gampang, nggak tahu nih mau jualan apa ya. Nah, teman-teman kan tadi kita ngumpulin ide dulu nih, Iya. ngumpulin ide dulu. Yang gampang adalah Absen. jual A, ketik huruf A, jual A. Jual A, saya jual AC AC, berarti jual AC yang kata tuh jual AC. Terus apa lagi berikutnya? Jual B apa? Beli HP, laptop. Nah itu ada. Akun FF. Jual yang jadi sampai sini. Habis itu tambah lagi jual kasih 1-2 cepat motor. Durian, tuh durian banyak banget. Jadi secara teknologi dari robot Kita bisa mengetahui itu. Google Trend. tren ya. Nah, Google Trend. Saya sering kayak kemarin saya baru bilang katanya jualan itu saya sempat cari jam tangan Bukan itu. Targetnya di Iya, Palu. tadi Palu. Coba di Palu. tangan ya. Jam tangan. Pak saya mau tambah lagi nih om untuk jualannya dari selain jualan jam tangan saya mau tambah apa namanya kacamata. Kayaknya kemarin ada lagi yang lebih anu. Nah ini Google Trend namanya teman-teman. Ini adalah pencarian di Google. Salah satu alat yang bisa memvalidasi diri teman-teman ada marketnya atau enggak. Dan di sini ini diatur untuk diatur. pakai dari Kita tanya di Google lewat jalan dan film.
sebaiknya yang ada Benar, masalah benar. atau buat masalah lain pertanyaannya. Terus kacamata. Kacamata. Oh, di bawah ya. Ini trennya sebenarnya ada di kacamata. Dan ini nggak cuma di Indonesia aja, tapi bisa juga dilihat di Nilai masing-masing. lain kita Sulawesi Tengah kan ya. Sulawesi Tengah. Dia ini terkonek nggak sama Google. kayaknya aku Google kan. Google. Jadi semua aplikasi terkonek Google dia banyak. Tetap yang tangan Kayak namanya kacamata. Kayak seperti itu. kalian kan hanya Google pakai Indonesia. Kemarin juga saya cari polisi aksesoris. Gelang. gelang, Ya, gelang. Topi, Topi. gelang, topi. tas, semua juga. Tapi tidak selalu tinggi. Kalau tidak selalu tinggi, pengeluaran yang tinggi aja. Ini salah satu cara memvalidasi Parfum ya. Woi, hijau. wah, ternyata parfum lebih banyak dicari dibanding kacamata. Oke, kita jual parfum. Parfum semua ini. Iya. Harus ada yang cari dari ini Sulawesi Tengah. Jadi penjualan dari market ini, dan ini juga salah satu cara untuk pengembangan bisnis teman-teman. Jadi kalau saya jualan parfum, misalkan atau jualan kota di mana sih yang paling banyak pencariannya? Google Trend. Ya apa saja bisa. Google Trend. Di HP bisa. Bisa ya. Nah ini trennya baru untuk jualan parfum dia dari 2022 dia ini terus. Untuk jam tangan, kalau di selatan paling tinggi. Jadi kalau mau harus mengalami Enggak ya. karena pernah kali-kali jadi jam tangan. Nah, jadi gitu ya salah satu cara mencari ide bisnis. Ide itu gampang aja, ada banyak sih ya. Yang susah adalah apa namanya eksekusinya. Oh, sudah dapat data ini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Itu yang penting. Terus salah satu ide Ini aplikasi Anmes tuh ya. riset ya tadi ya. Terus sudah dapat ide barang tadi validasi. Jadi salah satu yang cara tadi atau juga ada terus teman-teman yang mengerjakan bisnis punya bisnis jam tangan yang sama juga jam tangan mana penjualan jam tangan gitu kan kalau punya bisnis kuliner dan sama juga mana itu tontonan idenya sekarang bisa terkuras. Nah, terus kemudian ide sudah dikumpulkan, dipilih yang maksimal 2 kemudian diuji cepat. Karena kita kan usaha ini tidak juga tuntas sih. Kita tidak tahu bisnis yang kita jalani saat ini itu bakal menghasilkan perusahaan besar atau malah gagal. Misalnya, ya kalau kita tahu 100% bakal sukses ya tidak perlu banyak pikir, kita punya duit berapa miliar, sampai situ langsung besar, semuanya masih mau kan? Kalau salah itu juga tidak tahu gitu. Dan salah satu cara yang tepat adalah dengan ya udah tentukan bisnisnya apa, langsung eksekusi cepat. Dan itu untuk tes market dibutuhkan atau tidak. Terus juga apa prospeknya ke depan gimana. Yang ketiga itu bisa dibikin, kita bisa bikin nggak sih? Kita bisa bikin jadi bagus nggak sih produk? Ada jualan es apa mau puasa kan kayak radio gitu masih yang ibu juga nih jadi radio ini sebelum nanti bulan puasa kita tes sekarang gimana nih saya punya menu apa aja nih akhir ada es yang warna-warni es yang boleh gitu sampai 4 sepertinya atau mau kayak dua atau kayak apa nah, itu testing dulu sekarang. Memang yang bagus adalah ini ya tadi dari segitu banyak. Tapi jamnya teman-teman bisa dapat mungkin 50 atau 100 ide bisnis gitu kan.
banyak banget. Hasil hasilnya adalah milih. Terus milihnya kayak gimana? Milihnya adalah yang peluang paling menguntungkan buat saya. Kira-kira gitu. Yang paling cuan ini yang mana sih? Gitu. Nah, karena teman-teman akan keluarin uang, keluarin waktu, pasti akan milih. Misalnya dengan modal 50 juta, kira-kira dari ABCD ini mana yang bisa bikin keuntungan paling mudah, paling cepat yang mana? Terus dari segi industrinya berkembang atau tidak? Dari segi industri yang contoh kayak kulineran kekinian, kan lagi satu ini kulineran yang lagi booming ya. Screen. Apa? Anak? Sudah habis. Oh, SS itu ya, SS Ayam tepung. Ayam gitu ya. Ayam what? Cuma saya lihat kayaknya ada yang dulu. Iya, tahun lalu sudah benar. Cara asli. Lagi booming itu, lagi tren. Saya lihat cuma 2 bisnis yang dipakai ini banyak ya. Kalau nggak warkop, Mas Yoto. Ada satu, somai. Coba ya. Nah itu. Itu juga gara-gara isu sama Mas Ray. Sama Mas Ray. Sama Mas Ray. Nah, bakti. Nah, udah sulit ya. Kalau kita video di apa namanya TDA itu untuk memvalidasi bisnis itu pakai tools yang namanya BNC. Kalau zaman dulu mungkin teman-teman kita punya bisnis, kita bikin dulu dong kayak bisnis plan. Bisnis plannya zaman dulu pakai SWOT analisis ya, SWOT. Sekarang ini Big-Data, opportunity sama threat ya. Nah itu yang jadul tuh, karena dia cuma nilai dari segi sisi perusahaannya yang ada. Tapi kalau di BNC ini juga dinilai dari sisi customer-nya. Jadi ada 9 poin di BNC, mungkin agak ribet kalau kita sekarang, mungkin bisa ikut kelas khususnya dari pemerintah ada. Saya juga belajar BNC dari pemerintah. Nah, pokoknya intinya di BNC itu ada 9 poin, ya. Nah, ya bentuknya tuh kayak gini nih. Bentuknya tuh kayak gini, bisnis model kanvas. Jadi pokoknya intinya di sini itu membahas tentang customer. Ini bahas tentang customer, sini bahas tentang produk. Oke, nah, kita dalam menganalisa bisnis yang nomor 1 dicari tahu adalah customer dulu. Jangan produknya dulu. Itu juga misalnya yang saya alami yang sebelah kanan ini. Kayaknya jualan Intro. es ini boleh deh, karena saya lihat dari kemampuan dulu misalnya ini gitu. Tapi saya dari ini orang butuh nggak ya es kayak gini gitu. Nah saya mau buat takjil buah gitu kan. Nah itu kan berarti dilihatnya dari sisi kita, bukan dari sisi customer ya. Customer lagi butuh ini nggak sih? Karena ya itu mempermudah jualan Simpan lagi. kita mau Oh, iya. jualan sebagai ini kan kita semua kan kita jualan rapi kaya raya surga gitu kan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tapi perjalanannya ada yang jualan dulu. Tapi tidak semudah itu. Jadi satu sisi customer, jadi sisi produk, terus satu lagi ada partner. Partner ini partner yang dibutuhkan baik supplier ataupun reseller. Nah di sisi customer itu menjelaskan tentang spesifik siapa sih target kami. Kalau saya waktu dulu dapat ilmu dari video ya. Nah, itu dia cari spesifik dulu. Jadi customer idealnya kita siapa sih? Nah itu akan mempengaruhi nanti satu cara teman-teman jualin ke customer tadi sama teknik marketing apa yang sesuai dengan customer tadi. Karena setiap spesifik target market itu beda-beda cara menjual ini. Jadi ini contoh Street Boss. Street Boss itu sempat mengeluarkan Iklan. Jadi Street Boss waktu itu mengeluarkan varian 3 kilo es krim yang besar. Nah itu dia cuma 3% market share-nya Indonesia. Dan terlalu banyak ya, karena
pas dicari tahu dia iklannya itu dia menunjuk khusus target market tertentu. Jadi yang mana iklannya itu ada stiker anak, ada semua, ada nenek, bajunya ada di situ, gitu kan. Jadi tidak terfokus es krim ini buat siapa sih gitu. Nah akhirnya dicari tahu gimana caranya menentukan spesifik bumbu. Jadi dia berbalik karena terpesan ini es krim buat siapa ya? Siapa sih yang makan es krim? Yang makan es krim difokuskan ibu-ibunya misalnya. Target ibu-ibunya mau beli es krim buat apa? Buat anaknya, buat menjalin kedekatan anaknya habis sekolah, terus makan es krim bareng, bisa cerita di situ. Nah, pilihlah ibu-ibu. Terus diperkecil lagi kan tadi lingkaran. Ibu-ibu yang kayak gimana? Ibu-ibu kan banyak nih, dari umur 20 sampai 60 tahun ibu-ibu. Oh, ibu-ibu yang punya anak 1 atau 2, oh berarti range umurnya antara 20 sampai 35 tahun. Terus sampai 35 tahun itu makin mengerucut lagi kan, 20 sampai 35 tahun. Punya anak yang umurnya dari TK sampai SD, bahkan SMP awal, makin mengerucut lagi. Nah, terus ibu-ibu ini tinggalnya di mana ya? Kebiasaannya ngapain ya? Oh, ibu-ibu ini ternyata dia suka ibu-ibu sosialita, suka arisan gitu kan, suka arisan. Oh, arisannya tempatnya di mana? Tempatnya kafe-kafe gitu. Ibu-ibu yang suka arisan, suka diorganisasi atau berjualan. Nah, akhirnya dari pihak bawah itu dia bikin peran ya akhirnya ibu-ibu lagi memonetisasi yang makan es krim, jadi kalau es krim itu bisa cerita dengan anaknya. Nah itu ternyata di penjualannya meningkat signifikan, ngambil market share dari es krim karena dia tahu target marketnya dia siapa. Nah, teman-teman juga bisa hampir kayak sadaya ya, jual ayam ya, ayam potong. Yang potong kan jual kemana? Jual semua orang yang punya mulut. Nah itu pasti akan sulit. Nah, target marketnya kemarin berbicara apa? Ibu-ibu kan, karena kebanyakan ibu-ibu. Jadi kalau target marketnya ibu-ibu apa resto nih? Karena ibu-ibu dan resto ini beda targetnya. Kalau ibu-ibu berarti kebiasaannya gimana? Dia di ayam ini kemana sih? Pasar atau orang yang lewat. Kita harus cegah itu gimana caranya? Iklannya kita ini diketahui oleh target market kita. Bahkan dengan habit kita pelajarin habitnya target marketnya kita tahu kayak misalkan dapat orang satu orang tuh. Orang satu orang yang 7 pagi dia ngapain? Oh dia prepare mandi dan sekolah. Oke, jam 7 ke jam 8 dia perjalanan ke kantor. Berarti jalan ini dia dapat ngasih. Berarti di situ kita bisa pasang baliho atau penonton itu buat nyegah dia selama menjalankan ke kantor. Atau kita bisa pakai cara pakai radio. Radionya sudah ada tuh iklan radio. Karena di mobil ternyata ibu ini yang dari radio gitu. Tapi jam 7 sampai jam 8 di kantor biasanya kan nggak langsung aja nih. Saya selasa dulu dengan ibu gitu kan. Nah, mungkin di situ kita konten-kontennya kita mencoba. Nah, terus dilihat lagi pokoknya 24 jam. Target marketnya ini ngapain aja? Kita harus tahu karena itu kita masuknya di situ. Jadi marketnya seperti apa? Jadi spesifik. Kalau jam tangan ya misalkan mahasiswa jam berapa kesibukannya apa kuliah. Dia kos ini ngapain sih? Dia kemana sih? Kalau nggak ngampus ini mahasiswanya perginya ngapain sih? Itu kita harus tahu. Ada yang mau ditanya? Ya. Tidak. Serius. Oke, tadi target semester dulu. Atau mau ada yang belum tahu pengen contoh deh. Oh, kayak gimana? Ada spesialnya? Apa deh? Spesialnya kali. Dapat apa? Belum tahu apa yang tanya. Tanya tuh.
Ayo ya, oke dulu. Aku yang tidak lampu. Itu TV-nya Palu ya? Ada yang punya stop. Itu kayak. Baik. Mic-nya mati. TV-nya. TV-nya, TV-nya. TV-nya, TV. Masih selanjutnya. Masih. Oke. Nah terus selanjutnya setelah di customer kita dapat seberapa spesifik marketnya untuk kita masuk program. Program ini adalah minimum produk yang bisa kita bikin. Jadi kayak contoh kita kan nggak bisa langsung bikin produk itu. Misalnya pengen jual bagus ya kalau bisa. Tapi kalau belum kan ada minimal produk yang bisa kita hasilkan. Kayak contoh tadi bisa bikin sabun gitu. Dari album kayak gini ini sudah itu saja langsung dicoba dijualkan biar orang kasih tahu kualitasnya, ada komplain apa enggak. Nah, itu minimum ada produk. Jadi kalau mau jualan kan tajir kan jualan di Pakunalayan, semuanya itu bisa tes market lah intinya. Tes market dengan produk ini kita bisa bikin nggak sih? Kita buat ngetes itu kita bisa bikin nggak sih? Nggak perlu undang juga apa ya. Sebelum berpaparan lagi bisa undang dulu kan? Sebelum jadi restoran besar, nah ini dia bisa rendangnya ini enak nggak sih? Enak, baru dia masukin lagi buat pembandingan. Jadi nggak sekalian kan bayarannya. Wah, saya harus beli modal dulu, sudah mau beli modal, buang langsung di situ, wah nggak berhasil. Karena memang caranya nggak kayak gitu. Semua orang kita ibaratnya jangan ngetes secara langsungnya dengan penjualan. Karena dengan peribahasa ini, karena kalau yang belum dua kaki itu kan masih terkenal. Jadi ngetes kedalaman itu kan satu kaki dulu, kayak di dalam, periksa lagi. Jadi jangan semua modal semuanya wah saya bisa mau langsung jualan dan ada juga kan. Nah itu beresiko. Jadi kita setuju customernya kita produknya kita tes apa dan terus partner kita harus cari partner juga. Partnernya bukan partner bisnis ya, partner bisnis bisa tapi partner dalam artian supplier ini kita harus pegang kayak supplier jam kita harus apa namanya dari Ya, karena fungsinya apa untuk berkelanjutan dalam perkembangan Otomatis gambar mati sendiri. jualnya itu produksinya ini cuma ada produk sedikit terus kita kan nggak bisa jual banyak Kita bingung cari sasarannya kan. wah saya cuma punya produk 50 piece akhirnya laku habis itu nggak bisa lagi. Itu jadi dari sisi supplier juga supplier produk dan customer itu tiga hal yang paling penting di CNC tadi. Nah terus setelah kita masuk ke itu nah kita memahami model bisnis. Nah, teman-teman ada yang tahu artinya ini atau ada yang belum pernah tahu model bisnis? B2B tahu nggak B2B? Business to business. Business to business, dari bisnis ke bisnis. Oh ada lagi jadi suruh yang B2G ada juga. Government to government. Jadi model bisnis itu ada teman-teman ada dua. Nah ini juga menentukan cara teman-teman menawarkan produk teman-teman. Jadi ada B2B, business to business. Jadi kita tuh jualan produk, tapi karena customer retail ini, jadi ke bisnis lagi baru dia mungkin yang mendistribusikan. B2C, bisnis ke customer langsung. Sebenarnya resto ini bisnis ke customer langsung. Jualan baju ada juga ada C2C, customer ke customer. Kayak contoh di
Facebook Marketplace. Kalau ini produk nih kayak jual barang bekas ke pasar langsung kan. Ada M2C, Apa sih? manufacturer to customer. Belakangan berapa tahun belakangan yang internet berkembang banget, banyak produsen bahkan pabrik itu dia nggak pakai lagi jalur distribusi, dia pelan jualan langsung ke customer. Ya kan, apalagi yang dari Cina itu banyak banget yang masuk di bawah dan ngancurin harga Indonesia juga kan. Nah itu jadi banyak manufaktur yang dia memotong jalur distribusinya, jadi mereka langsung handle pemasaran dan langsung jualan ke customer. Nah teman-teman mau pilih yang mana sih? Nah karena kayak contoh sebelumnya perusahaan dia itu dia B2B, dia tidak menawarkan asuransi ke customer kayak AXA jadi kerja itu kan B2C ya, jadi sebelum tapi dia B2B, dia relasi dengan perbankan. Jadi kalau kredit teman-teman ada yang ambil kredit misalnya maupun ada di situ namanya asuransi kredit. Nah itu tidak customer bahkan kadang tidak ngerti kalau ada di jam sama itu perusahaan lain. Jadi dia perusahaan di belakang layar saja. B2B juga kayak orang yang jadi produksi apotek, terus apotek yang divisinya ya. Kami juga B2B. B2B kan kalau kayak beras raya itu B2B, dia akan menjual bisnis yang nah katanya kalau B2B itu B2C. Kalau B2B berarti jalannya entertain itu ke bisnis. Karena entertain bisnis kita dengan banyak teknologi kayak gitu caranya. Ini kali ya? Laptopnya. Nah, Oke, ini yang pertama pilih dulu karena ini akan beda dengan ya. Nah, terus juga perlu diingat bahwa perkembangan divisi tadi nggak cuma buat bisnis dulu, buat teman-teman yang memang sudah jalan bisnis termasuk saya sendiri juga itu dengan perubahan sekarang ya kan mungkin 2-3 tahun yang lalu ada yang jualan itu kan belum ada. Nah itu sekarang sudah ada dan mau kita tuh harus masuk ke sana dan juga ada penggunaan online itu kayak itu beberapa bisnis yang lain bisa dipasarkan maka dari itu juga banyak bisnis online yang begini juga ini kita jualan atau bikin konten video gitu kalau jadi figur bikin konten tapi kan memang ngaruh di situ kan ya jadi juga konten jadi orang bisa pakai kreator kita bukan berusaha. Terus selanjutnya activity dari source. Jadi tadi kan ada sembilan, ada produk, ada partner, saluran, ada customer. Terus ada activity resource itu adalah kegiatan kunci sama barang penting yang kalau nggak ada itu bisa tidak ada. Itu kita harus catat dulu. Ya, contoh barangnya kita harus punya pixel. Nah itu termasuk dalam resource yang harus kita punya. Kita catat dulu. Jualan sabun berarti kita harus punya apa? Ya wadahnya atau buat mengisi ke wadah-wadahnya dari mesin itu kan. Nah itu dicatat sama kegiatan apa? Kita terus. Nah di bawahnya sini itu ada namanya cost structure. Cost structure itu adalah struktur biaya. Mungkin agak kurang susah ya. Apa maksudnya? Kayak zaman sekarang itu kan orang pada berlomba-lomba gimana caranya kita bisa jual lebih murah, terus juga paling bagus, sehingga volume yang lebih tinggi gitu kan. Pada berlomba-lomba karena itu semua gitu. Karena mindset kita kalau kita bisa jual lebih murah pasti banyak orang yang lebih dan gitu. Tapi ternyata tidak juga ke situ. Bisa dibuktikan oleh bisnisnya yang Pak Presiden
dia mau menaikkan harga begitu tingginya, tapi tidak sedikit tapi malah banyak yang beli.